Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita lanjutkan setelah sholat subuh berjamaah ta'lim kita. Hari ini pembahasan kita yaitu masalah fikih. Masih terus masalah faraid, masalah waris mewaris. Waris mewaris ini sangat penting karena memang satu hal yang wajib. Satu hal yang wajib. Salah satu ilmu yang diangkat oleh Allah menjelang akhir zaman adalah warisan, yaitu ilmu faraid. Dan memang kalau kita perhatikan di tengah masyarakat kita hampir tidak ada umat Islam yang menggunakan faraid, hukum waris mewaris dalam rangka membagikan warisan. Padahal Allah sudah mengatur sedemikian rupa, anak laki berapa, anak perempuan berapa, istri berapa, suami berapa, bahkan ibu dan ayah berapa, sudah diatur. Ya, sudah diatur. Bismillahirrahmanirrahim. Wasudusu fardus sab'atin. Wasudusu fardu sab'atin. Dan as-sudus seperenam. Seperenam ialah bagian 7 orang. Bagian untuk 7 orang. Al-ummi ma'al waladi aw waladil ibni awisnaini fasaidan minal ikhwati wal akhwati. Yang pertama adalah al-ummi, ibu kita, ibu ma'al waladi bersama ada anak, au waladil ibni atau anak dari anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki. Awisnaini fasaidan minal ikhwati, atau 2 orang atau lebih dari saudara laki-laki, wal akhwati dan saudara-saudara perempuan. Nanti insyaallah setelah kita bahas dalilnya, kita akan bahas syarahnya, keterangannya. Wahwa dan sudus seperenam lil jiddati inda adamil ummi wali bintil ibni. Dan seperenam itu ialah untuk nenek. Untuk nenek ketika tidak ada ibu. Kita meninggal nggak ada, tapi nenek masih ada. Nenek masih ada. Seperenam lil jiddati inda adamil ummi ialah untuk nenek ketika tidak ada ibu. Ketika tidak ada ibu. Wali bintil ibni ma'a bintis sulbi. Dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Tila nanti punya anak perempuan misalnya. Nah kayak gitu. Jadi kan buat Tati kan tuh anak perempuannya si Vila jadi cucu. Ya. Vila itu anak laki-laki namanya. Wali binti ibni ma'al binti sulbi. Dan seperenam itu untuk anak perempuan dari anak laki-laki, cucu. Ma'a binti sulbi berserta anak perempuan si yang meninggal. Ada anak perempuan yang meninggal. Ya, beserta anak perempuan yang meninggal.
Wa huwa lil ukhti minal abi ma'al ukhti minal abi wal ummi. Kemudian 1/6 itu juga untuk saudara perempuan dari satu bapak. Dari satu bapak, misalnya bapak kita kawin lagi kan gitu. Dapat anak dari istri yang kedua. Perempuan anaknya. Itu kan saudara sebapak. Saudara kuat. Wa huwa dan 1/6 itu lil ukhti minal abi, untuk saudara perempuan sebapak, ma'al ukhti minal abi wal ummi, bersama saudara perempuan sebapak dan seibu. Bersama saudara perempuan sebapak seibu, kandung, satu bapak satu ibu. Wa huwa lil ukhti minal abi ma'al ukhti minal abi wal ummi, dan 1/6 itu untuk saudara perempuan sebapak bersama saudara perempuan sebapak dan seibu. Wa huwa dan 1/6 itu fardul abi ma'al waladi au waladil ibni. 1/6 itu ialah bagian bapak beserta anak, au waladil ibni, atau anak dari anak laki-laki, cucu. Cucu. Jadi bapak itu mendapatkan 1/6 beserta adanya anak dan beserta adanya cucu dari anak laki-laki. Wa fardul jaddi, wa fardul jaddi inda adamil abi, dan 1/6 bagian kakek. 1/6 bagian kakek ketika tidak ada bapak. Bapak kita meninggal, kakek masih ada. Kakek masih ada. Dapat kakek. Iya, yang tadi ibu meninggal, masih ada nenek, 1/6. Sekarang bapak kagak ada, tapi ada kakek. Dapat 1/6. Ibu timpalannya nenek, bapak timpalannya kakek. Laki sama laki. Wa fardul jaddi, dan bagian yang 1/6 dan bagian kakek inda adamil abi, ketika tidak ada bapak. Wa huwa fardul wahid, dan 1/6 itu bagian seorang, min waladil ummi, daripada anak ibu, saudara seibu. Saudara seibu. Nah, ibu kita kawin lagi misalnya, terus ibu kita dapat anak, ini saudara seibu. Wa huwa dan 1/6 fardul wahid, yaitu bagian seorang, min waladil ummi, daripada anak ibu, yaitu saudara seibu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah matan daripada pembagian waris. Kita bisa lihat nenek kebagian, kakek kebagian, saudara kebagian, saudara seibu, sebapak, saudara kandung. Jadi Allah udah atur sedemikian rupa. Sudah atur sedemikian rupa tentang bagian-bagian untuk orang-orang yang berhak menerima. Ya. Kemudian dalilnya adalah, kita akan coba tarik dalil baik dari Quran maupun hadis. Bismillahirrahmanirrahim. 1/6 itu adalah bagian untuk 7 orang. Ingat, 1/6 bagian untuk 7 orang. Ibu yang ditinggal mati. Ibu yang pertama, ibu yang ditinggal mati beserta anak atau cucu dari anak
laki-laki atau beserta 2 orang atau lebih dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Oke. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wali abawaihi likulli wahidun minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Dan bagian ibu bapak, wali abawaihi, dan bagi ibu bapak, likulli wahidun minhuma, bagi tiap-tiap satu dari keduanya, baik ibu maupun bapak, bagiannya as-sudusu 1/6 mimma taroka in kana lahu waladun, dari apa-apa yang dia tinggalkan jika ada bersamanya seorang anak. Jika ada seorang anak. An-Nisa ayat 11. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kana lahu ikhwatun, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudusu. Jika yang meninggal itu punya beberapa saudara, yang meninggal mempunyai beberapa saudara, fali ummihi as-sudusu, maka bagi ibunya dapat 1/6. Ibunya dapat 1/6. Kemudian 1/6 juga menjadi bagian nenek jika tidak terdapat ibu. Ibunya udah meninggal dunia, nenek masih ada. Berdasarkan hadis riwayat dari Buraidah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala li jaddati as-sudusa idza lam takun duna ummun, idza lam takun dunaha ummun. Hadis Imam Abu Daud yang meriwayatkannya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bagian nenek 1/6. Bagian nenek 1/6 apabila tidak terdapat ibu. Kanjeng Nabi yang tentukan. Ibunya udah nggak ada, neneknya masih ada, dapat 1/6. Untuk cucu perempuan 1/6 untuk cucu perempuan dari anak laki-laki beserta seorang anak perempuan mayat yang meninggal. 1/6 juga untuk cucu perempuan dari anak laki-laki beserta seorang anak perempuan mayat yang meninggal, berdasarkan keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ibnu Mas'ud. Kemudian 1/6 juga untuk bagian saudara perempuan seayah beserta saudara perempuan seayah seibu, dikiaskan pada bagian cucu perempuan dari anak laki-laki beserta adanya anak perempuan. Kemudian 1/6 juga menjadi bagian ayah beserta anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. 1/6 juga menjadi bagian ayah, menjadi bagian ayah beserta anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Lihat pada firman Allah An-Nisa ayat 11, wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya, kedua orang tua si mayit maksudnya. Wali abawaihi, dan bagi kedua
orang tuanya, ibu dan bapak. Likulli wahidum minhuma, tiap-tiap satu dari keduanya, tiap-tiap ibu dan bapak, as-sudusu, dapat 1/6. Mimma taroka, dari apa-apa yang mayat tinggalkan berupa harta benda. In kana lahu waladun, jika ada bersamanya anak. Kemudian juga berdasarkan An-Nisa ayat 11, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudusu, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara punya beberapa saudara yang meninggal. Jika yang meninggal itu memiliki beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Ibunya mendapatkan 1/6. An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Dan 1/6 menjadi bagian kakek, ayahnya ayah, ketika tidak ada ayah. Ketika ayah sudah meninggal tapi kakek masih ada, maka si kakek mendapatkan bagian 1/6. Kira-kira ada yang kayak begitu bagi kakeknya? Kagak ada, padahal udah hukum Islam. Kakek kan abah udah kagak ada, bapak udah nggak ada kakek, kasih 1/6. Jangan sampai dilewatin. Sekarang udah kagak ada yang begitu. Makan sendiri. Kakek besok udah bau tanah, buat apaan dikasih warisan? Orang ngomong begitu kadang-kadang, padahal ada yang bagiannya si kakek. Ya, 1/6 menjadi bagian kakek, ayahnya ayah, ketika tidak ada ayah. Ayahnya ayah, jadi ayahnya dari ayah. 1/6 menjadi bagian kakek, yaitu ayahnya ayah, ketika tidak ada ayah. Ini dikiaskan dengan ayah berdasarkan ijma. Jadi si kakek itu dikiaskan dengan ayah. Tadi kan di An-Nisa dikemukakan wali abawaihi likulli minhuma as-sudusu. Ya, bagi kedua orang tuanya, emak dapat 1/6, bapak dapat 1/6. Nah, kemudian kakek dapat 1/6 dari mana? Dari dikiaskan dengan bapak. Dan 1/6 pula menjadi bagian seorang dari saudara seibu. Saudara kita yang seibu, lain bapak. Saudara seibu lain bapak. Yang kuat saudara sebapak. Yang ini saudara seibu. Kita punya adik atau punya kakak tapi satu ibu, beda bapak. Dan 1/6 pula menjadi bagian seorang dari saudara seibu. Berdasarkan An-Nisa ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana rajulun yurasu kalalah au imra'atun walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudusu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, nggak ada ayah, nggak ada anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki, seibu aja, punya saudara laki-laki tapi yang seibu, atau saudara perempuan seibu, punya saudara laki-laki atau perempuan yang seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta yang ditinggalkan. Saudaranya baik laki-laki maupun perempuan tapi yang seibu, maka saudaranya tersebut mendapatkan 1/6.
Kebanyakan gitu ya, kalau punya adik tiri dibagi kagak? Harus dibagi ya Pak. Ya mestinya kalau ini harus dibagi. Nggak boleh kagak dibagi. Iya. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Quran An-Nisa ayat 12. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, ternyata karena waktu jua kita nggak sampai ke dalam sarah, tidak sampai ke dalam sarah. Insya Allah sarah atau penjelasannya kita akan kaji besok atau beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.